Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah dia kagum padamu dari beberapa hal ini gitu ya. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke? Kita bakal ngecek ya apa yang dipikirkan seseorang tentang kamu kan. Dia kagum dari apa. Aku bakal kasih waktu kalian ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai ya. Dia kagum padamu dari hal ini. Apa aja? Di sini ada kucing-kucing. Aku pakai kartu kucing-kucing gemai. Dia kagum padamu dari kamu tuh kayak punya dunia sendiri katanya. Jadi kayak you have your own world. Jadi kayak kamu punya dunia sendiri, kamu asik sama diri kamu sendiri, kamu asik sama dunia kamu sendiri. Kayak kamu sangat menikmati, enjoy sama apapun yang kamu lakukan, sama aktivitas-aktivitas yang kamu lakukan setiap hari, sehari-harinya. Dia kagum, karena dia kagum sama kamu, makanya dia tuh suka kepoin kamu diam-diam. Ada yang diam-diam kepoin kamu, terus ada yang diam-diam memantau kamu dari jauh, stalking gitu ya. Karena dia kagum sama kamu, dia ngerasa kamu tuh kayak sulit buat digapai, sulit buat didekati, dimiliki, sulit buat diajak ngobrol gitu ya. Pokoknya sulit deh buat dekat sama kamu, apalagi memiliki kamu. Dia kagum, ada dari mereka itu punya pasangan, atau ada dari mereka itu gak single. Jadi ibaratnya tuh kayak kamu tuh gak mau deket-deket sama orang yang udah punya pasangan, kamu gak mau deket-deket sama orang yang udah punya pacar. Mereka gak single, kamu gak mau deket-deket, kamu gak mau dijadiin selingkuhan, kamu gak mau dijadiin simpenan, atau kamu gak mau jadi orang ketiga di dalam hubungan seseorang. Ya ada beberapa yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya seseorang udah punya pasangan atau udah punya pacar, kamu tuh gak mau ganggu hubungan mereka, gak mau jadi pelakor ya. Apa lagi nih yang kagum sama kamu ini? Ada yang punya ini ya, feeling. Jadi kayak mereka tuh falling in love, jatuh cinta sama kamu. Ada juga yang bilang kalau kamu tuh bisa menghindar, mungkin menghindar dari hal-hal negatif, toxic. Mungkin mereka negatif atau toxic, mereka sadar kalau mereka punya karakter negatif, tapi kamu bisa menghindari mereka, bisa menjauh dari mereka. Jadi ibaratnya kamu tuh gak terlalu terpesona atau terlena sama seseorang yang sebenarnya mereka itu negatif atau toxic. Jadi intinya kamu bisa menghindar lah ya, bisa menghindar, menjaga jarak dari apapun yang toxic dan negatif. Kamu juga orangnya cuek terhadap apapun yang mengganggu kamu. Mengganggu tuh sebenarnya luas ya artinya. Bisa orang yang mengganggu, bisa pikiran, bisa apapun yang bikin kamu cemas, anxiety. Jadi kamu cuek aja gitu. Walaupun itu tuh kayak di depan mata kamu, bisa mengganggu kamu, hidup kamu, tapi ya udah gitu. Selalu ada kata ya udahlah ya. Ya udahlah era gitu kan, apa-apa dia udahin aja ya. Soalnya kalau nggak gitu pusing juga ya jalanin hidup. Dia kagum padamu. Mereka ini kebanyakan ini ya, memiliki kesamaan dan kemiripan sama kamu katanya. Melihat sifat-sifat, karakter, cara kamu memperlakukan dia gitu ya. Dia melihat ada sebuah kemiripan, beberapa persamaan sama kamu.
ya dia ngeliat kamu tuh kayak dirinya sendiri ya. Ada nih yang sampai bilang, ih ini orang kok gini banget, tapi kalau dipikir-pikir lagi kok mirip kayak aku gitu ya. Ini kok orang punya trauma kok mirip kayak aku, ini kok orang kayaknya belum move on dari masa lalu tapi kok mirip kayak aku ya. Jadi ada orang-orang yang ngerasa, aduh ini mah sama deh kayak aku, aduh ini mah mirip deh, perjalanan hidupnya mirip deh gitu ya. Sama-sama pernah patah hati gitu ya, sama-sama pernah punya trauma, sama-sama lagi berantakan gitu ya hatinya. Pokoknya adalah yang ngerasa banyak kemiripan sama kamu. Kagum, kamu tuh orangnya sebenarnya positif ya, baik, positif, menyinarkan cahaya ke sekeliling kamu, entah buat dia atau buat orang-orang sekeliling kamu yang dia tahu lah mungkin kamu menebarkan banyak kebaikan, hal positif buat orang-orang. Dan kamu tuh bisa melindungi diri kamu ya katanya. Tapi apa ya maksudnya nih? Melindungi diri tuh misalnya apa ya? Dia tahu nih kamu pernah dideketin misalnya ya sama orang yang gak baik. Tapi ternyata kamu bisa lepas dari orang itu. Jadi ibaratnya kamu bisa melindungi diri kamu sendiri dari apapun yang gak baik, orang-orang yang gak baik gitu ya. Kamu tahu banyak hal nih. Apa aja sih? Mungkin gosip terkini. Terus cerita-cerita gitu yang lagi heboh gitu kan, yang lagi viral di sosial media, kamu tahu apa aja. Banyak hal sih, wawasan kamu juga cukup luas ya, jadi kayak secara akademik atau kamu suka baca buku atau apa gitu, jadi kamu you know everything ya, yang apalagi yang dia nggak tahu. Ada juga yang ngerasa tadinya tuh hatinya dia tuh tertutup, belum move on atau belum healing. Ada juga yang ngerasa punya trauma terus kayak nggak mau membuka diri, tapi pas kamu hadir, pas dikenal sama kamu, hati dia tuh kayak tergugah, pengen open sama kamu. Kayak apa ya, kayak mengalir gitu aja, tiba-tiba pengen membuka diri, pengen cerita banyak hal, pengen terbuka sama kamu, pengen mengenal kamu, dan dia ingin membuka diri juga ke kamu. To know each other, jadi pengen sama-sama mengenal lebih jauh lagi kalian berdua. Ada sih dari mereka yang kenal kamu tuh udah lama banget, dari kamu yang biasa aja sampai sekarang kamu yang glow up, dari inner beauty, inside, outside. Tapi ada juga yang memang mereka ngerasa kamu itu bersinar dari dalam, inner beauty itu bisa kayak wawasan yang luas, kepintaran, pengetahuan ya. Tapi kalau kamu bersinar terlihat dari luar, mungkin bisa juga dilihat dari fisik kamu yang cantik, ganteng, merawat diri, kamu yang punya rasa self love ya, mencintai diri kamu sendiri. Kamu ngerti gimana cara mengetreat diri kamu, gimana cara mencintai diri kamu, memperlakukan diri kamu sendiri, memberikan yang terbaik buat diri kamu sendiri. Itu kan beda banget ya, seseorang yang cuek sama dirinya, sama seseorang yang merawat diri, sama seseorang yang tahu gimana cara mencintai diri sendiri. Itu pasti kelihatan kok secara nggak langsung ya. Ya sesimpel pasti beda orang yang mukanya biasa aja, nggak pernah dirawat terus kusam, sama seseorang yang dirawat rajin pakai skincare. Bisa dilihat kan perbedaannya ya. Kamu juga orangnya rendah hati, nggak sombong itu dalam artian kamu itu nggak tinggi hati, ngomongnya itu nggak tinggi. Ada yang rendah hati, ada yang merendah ngomongnya, down to earth gitu ya, membumi. Misalnya kamu punya apa aja, kamu punya apa aja, atau kamu udah mapan, atau kamu punya apa yang seharusnya mungkin orang-orang lain tuh bisa pamerin, orang-orang lain bisa posting, kasih tahu semua orang. Kalau kamu enggak ya, kamu
down to earth, kamu menyimpan itu di keep buat diri kamu sendiri, kamu nggak mau pamer-pamer ke orang lain. Kamu tahu apa aja juga kadang ya kamu diam aja, nggak mau banyak ngomong ya, keep secret aja, dan nggak mau dipamer-pamerin ke semua orang tentang apa yang kamu miliki, tentang apa yang kamu tahu. Dia kagum padamu. Kamu itu mungkin pernah patah hati, pernah sakit hati, atau mungkin kamu pernah dalam hubungan yang toksik. Tapi kamu bisa menjadikan diri kamu positif gitu ya. Misalnya kamu pernah disakitin, patah hati, tapi kamu nggak mau menjadi seseorang yang sama, menjadi seseorang yang nyakitin orang lain lagi. Kamu pernah disakitin, jadi kamu sakitin sama orang, kamu nggak peduli gitu ya, bodo amat. Enggak, kamu tuh nggak kayak gitu. Jadi walaupun kamu pernah patah hati, sakit hati, kamu sangat menjaga diri kamu. Jadi ibaratnya kamu tuh mungkin ya selektif juga dalam memilih pasangan, dalam memilih orang-orang siapa aja yang bisa deket sama kamu. Kamu juga mungkin karena patah hati, kamu sangat menjaga hubungan-hubungan sama sekitar kamu, gak mau menyakiti orang lain juga gitu ya. Benar-benar menjaga relationship, maintain dengan teman-teman, dengan siapapun circle kamu. Ya walaupun pernah patah hati, sakit hati, kamu bisa bangkit juga, gak terpuruk. Udah bangkit, terus ada beberapa dari kalian yang juga bisa sukses, berhasil hidupnya. Mungkin buat mereka keren kamu tuh, kagum. Ada juga yang ngerasa sebenarnya mungkin ya ada orang-orang yang ngomong tuh kelewatan, ada orang-orang yang ngomong menyakiti diri kamu, menyakiti hati kamu, tapi mungkin kamu gampang banget buat memaafkan orang-orang itu. Orang-orang yang udah nyakiti dengan omongan-omongan, dengan tuduhan-tuduhan ataupun fitnah yang paling parah dan yang paling kejam. Tapi nggak tahu kenapa orang-orang ini tuh bilang kok kamu bisa melupakan, kok kamu bisa memaafkan gitu. Mungkin mereka tahu dengan cara kamu ya mau ngobrol ke mereka, kamu mungkin mau merespon, mau membalas di saat mereka cari-cari kamu, menghubungi kamu. Kamu sebenarnya banyak masalah, banyak beban hidup, tapi orang-orang ngelihat kalau dari luar ya mungkin mereka lihat kayak kamu nggak punya masalah, nggak punya beban apa-apa. Dan ketika juga kamu ada masalah, kamu bisa menutupi itu. Kamu nggak yang marah-marah di sosial media. Dia kagum padamu. Ada orang-orang yang bilang pas lagi dekat sama kamu, mereka mungkin tadinya tertutup, misterius, tapi pas deket sama kamu kayak bawaannya tuh kayak langsung cerita aja gitu loh, membuka diri. Mereka kayak langsung mengalir cerita apapun ke kamu, padahal sama orang lain mereka nggak segampang itu buat membuka diri, buat cerita apa aja, terutama masalah mereka. Dia kagum padamu, kamu punya ini ya, pemikiran, pandangan yang out of the box. Jadi kayak pemikiran, pandangan kamu tuh beda, unik, walaupun terkesan kayak aneh tapi kamu tuh beda. Jadi kamu bisa melihat sesuatu itu dari kacamata kamu sendiri. Kamu punya pandangan, pola pikir yang mengagumkan mungkin buat dia, nggak seperti orang kebanyakan dalam memandang masalah atau sesuatu. Kamu punya perspektif sendiri, punya prinsip juga. Ya, ada yang kagum juga dengan cara kamu berbicara, kamu yang komunikatif, bagaimana kamu komunikasi dengan dia, dengan orang lain. Mungkin pas lagi komunikasi terlihat kalau kamu tuh seseorang yang pintar, ya. Yang kagum ini banyaknya sih stalking dan kepoin kamu ya. Yang kagum ini kebanyakan orang-orang yang energinya nggak terlalu dekat sama kamu, jadi kayak jauh. Jadi mereka tuh tahu kamu, tapi
banyak yang tahu kamu tuh dari luarnya aja gitu. Jadi dari luar aja mereka udah kagum gitu ya, apalagi yang dari deket. Nah kalau yang deket-deket banget itu kan mungkin kayak circle kamu, nggak mungkin kan mereka kayak stalkingin kamu banget karena kan udah tahu kamu. Kebanyakan yang kagum dan stalking ini orang-orang yang memang energinya tuh jauh dari kamu, nggak yang ngobrol tiap hari gitu ya, nggak yang komunikasi tiap hari. Di saat kamu stres, di saat kamu banyak pikiran masalah, kamu bisa memutuskan sesuatu dengan tenang, dengan bijak. Kamu bisa menimbang-nimbang gitu loh. Sebelum kamu ambil keputusan, kamu pikirin dulu, kamu timbang-timbang baik buruknya buat kamu, buat siapapun. Ada yang bilang kamu tuh ya orangnya adil. Jadi kamu mikirin orang lain, gak egois cuma mikirin diri sendiri aja. Jadi kamu benar-benar mikirin juga kebahagiaan orang lain, kesenangan orang lain, bukan cuma diri kamu sendiri. Ada juga yang kagum ketika mereka punya masalah sama kamu. Kamu ini berusaha untuk untuk berbaikan. Misalnya kamu punya masalah sama seseorang, kamu mencoba mencari mereka, kamu approach mereka, kamu yang mulai komunikasi duluan, kamu ajak mereka bicara duluan. Jadi kelihatan kayak kamu tuh benar-benar berusaha dan effort untuk memperbaiki sebuah hubungan. Ini hubungannya ya mungkin bisa sama dia atau sama siapapun yang dia juga tahu mungkin kamu ada masalah dengan seseorang. Ada yang kagum sama karirnya kamu, karir atau pekerjaan kamu atau karir path mungkin. Ada yang tahu kamu dari biasa aja sampai kamu sukses ke titik sekarang, tapi ada juga yang memang mereka kagum dengan cara kamu bekerja, work smart atau work hard, atau ya kamu bisa maintain hubungan kamu dengan rekan-rekan kerja, dengan kolega, dengan orang-orang yang terkait pekerjaan kamu. Kayak kamu punya good relationship sama orang-orang di lingkungan pekerjaan kamu. Ya banyak juga yang kagum karena kamu mungkin udah cukup mapan, stabil finansial, stabil emosional, stabil dalam memutuskan sesuatu gitu ya ketika ada masalah. Ada yang kagum ya sama tingkat kemapanan kamu bisa mapan sampai saat ini, apalagi kalau kalian yang mandiri gitu ya. Sampai ke titik berhasil itu pun atas kerja keras kamu sendiri gitu. Ya banyak lah dia yang kagum sama kamu. Kamu punya prinsip, kamu tegas, gak gampang digoyahkan orangnya juga. Walaupun terlihat kayak banyak masalah sebenarnya. Yang kagum ini banyak juga yang pernah dekat sama kamu, pernah dekat terus kayak dicuekin atau nggak direspon atau ditinggalin atau di ghosting ya sama kamu. Jadi ibaratnya orang yang kagum ini pernah dekat sama kamu, tapi kamu cuekin mereka. Jadi mereka tuh kayak patah hati dan menyerah karena dicuekin sama kamu gitu. Kamu juga orangnya mau berkembang. Banyak hal yang misalnya contoh, tahun ini kamu banyak menerima achievement, pencapaian, walaupun kamu mungkin gak bisa ngelihat, menurut kamu itu hal kecil. Ada orang-orang yang menganggap it's a big thing gitu ya, itu sesuatu yang besar menurut orang lain di mata mereka. Dan kamu juga bisa menjaga jarak sama orang-orang yang pernah dekat sama kamu sebelumnya. Jadi ibaratnya nih, misalnya kamu pernah dekat sama seseorang, orang itu tuh mantan kamu ya, mantan kekasih kamu. Tapi ketika kamu udah selesai hubungannya sama dia, kamu bisa menjaga jarak. Jadi ibaratnya kamu tuh tahu batasan, mana yang dulunya pacar, mana yang sekarang mantan gitu ya. Jadi udah beda nih statusnya dan kamu bisa menjaga jarak. Ya mungkin bisa dibilang kamu tegas, atau kamu gak gampangan, atau kamu gak murahan juga. Ya ada juga sih orang-orang yang pernah patah hati sama kamu ya. Jadi dia kagum sama kamu nih. Tapi
Tapi ada juga orang-orang yang kagum sama kamu. Terus mereka ngerasa, susah lah deketin kamu, susah lah buat punya hubungan sama kamu, memiliki kamu. Akhirnya mereka tuh kayak menyerah sendiri. Udahlah mundur aja, kayaknya nggak bakal bisa deh dapetin kamu, susah banget gitu ya. Dia kagum padamu dari ini ya, kamu tuh kayak punya bakat atau talenta atau hobi atau kesukaan, entah kamu tunjukin ke luar atau kamu pendam aja, atau kamu ya pintar lah dalam sesuatu. Nah, dia tuh kagum kamu bisa ngelakuin itu, punya hobi, punya talent. Tapi ada juga yang berpikir ya kamu beda lah dari yang lain. Yang kagum juga banyak sih, kayak mantan-mantan ya, yang pernah deket sama kamu dan kamu tuh kayak udah cuekin mereka. Kayaknya kagum, ada mereka yang kagum karena kamu tuh ya, ada juga nih dari kalian yang punya kelebihan atau gift. Orang-orang terpilih mungkin punya gift sixth sense atau ngerti spiritual atau supranatural ya. Di saat kamu ada masalah, hati kamu gak enak, gak tenang, galau, kamu tuh berusaha menenangkan diri. Kamu gak marah-marah, kamu gak nunjukin kemarahan kamu keluar, nggak mencaci maki seseorang, nggak yang marah-marah di sosmed gitu. Padahal orang tuh tahu kalau kamu tuh hatinya tuh lagi nggak enak, lagi ada masalah. Sebenarnya orang-orang yang kagum ini pengen deket sih sama kamu ya, tapi sayangnya mereka juga sadar kayak aku mah apa gitu, kamu mah mungkin nggak cocok sama mereka. Tapi ada juga yang mikir kamu mah pasti udah punya pasangan, gak mungkin single, cewek cantik, cowok ganteng kayak kamu gitu ya. Ada juga orang-orang yang kagum ini pengen ajak kamu ketemu, pengen ngajak kamu makan, ngobrol, pengen lebih dekat lagi. Ada juga orang-orang yang kagum sama kamu ini karena kamu tuh baik banget sama binatang ya. Jadi kayak kamu terlihat sangat menyayangi binatang, terus mungkin juga punya binatang peliharaan, menjaga gitu ya. Ada juga yang sepeduli itu sama binatang. Jadi kayak istilahnya kamu tuh punya ini ya, pure heart gitu ya. Orang-orang bisa lihat kalau kamu tuh baik hati, sangat menyayangi binatang dan peduli gitu ya. Kagumnya juga kamu baik sih sama siapapun. Kamu welcome, nice sama siapa aja. Dan welcome, nice sama siapa aja. Jadi kamu kayak gampang buat deket sama orang baru, buat open, kenal sama orang baru, kenalan. Ya asik mungkin kamu orangnya. Kamu orangnya juga ini ya berani nekat gitu, berani mencoba hal baru. Walaupun sebenarnya kamu juga nggak tahu amat dalam bidang itu, tapi kamu mau mencoba. Banyak dari kalian juga pernah mengalami sebuah transformasi ya, kayak pernah berubah lah pada satu titik, mengalami perubahan di dalam diri kamu atau dalam hidup kamu. Entah perubahan yang biasa aja atau perubahan yang cukup drastis. Kalau kamu lagi galau, kamu lagi bingung, itu biasanya kamu tuh menjaga jarak. Kayak set boundaries sama orang-orang sekitar kamu. Jadi kayak kamu gak pengen kalau orang-orang itu terkena imbasnya ketika kamu lagi sedih, lagi galau, lagi ada masalah. Ya, biasanya kamu punya space sendiri supaya kamu lebih tenang dalam menyelesaikan masalah kamu sendiri. Ada juga yang bilang kamu itu rezekinya bagus, rezeki keuangannya bagus, nggak pernah kesusahan banget gitu ya. Ibaratnya rezekinya tuh kayak nggak putus-putus. Pembawaan kamu juga tenang ya, terlihat dari luar. Entah tenang karena udah dewasa atau ya memang selalu tenang itu. Ada juga nih orang-orang yang tadinya belum move on dari mantannya ya.
belum move on, belum healing, terus pas dekat sama kamu kayak ngerasa terbantu gitu ya, dibantu healing atau dibantu move on. Jadi pas dekat sama kamu mereka udah lupa gitu sama masa lalunya. Tuh ada lagi kartunya, kalau kamu tuh membawa sinar terang. Banyak orang yang mungkin bertanya, cari pencerahan, tanya pendapat ke kamu juga. Dan kamu orangnya welcome, hangat ke siapapun. Ya mau kasta apa kamu tetap menyambut mereka gitu ya, dengan baik. Dan kamu juga bisa menjaga mulut atau omongan kamu di saat kamu sebel sama seseorang, tapi kamu tetap menyampaikan hal-hal yang baik-baik, yang enak didengar gitu ya. Kamu bisa menjaga komunikasi dan mulut kamu supaya nggak ngomong yang aneh-aneh tentang seseorang. Dia kagum padamu, yang kagum ini ada juga yang ngerasa kamu tuh tahu banyak hal tentang dia. Bisa juga dia juga tahu banyak hal tentang kamu. Jadi kagumnya adalah kalian sama-sama menyimpan rahasia gitu satu sama lain, sama-sama tahu lebih dalam, sama-sama tahu dalam-dalamnya diri masing-masing. Tapi ada juga yang kagum karena kamu tuh bisa menjaga rahasia seseorang. Kamu tahu banget nih beberapa hal tentang si A gitu, tapi kamu nggak ember, nggak kamu ngomongin ke siapapun. Kamu keep it untuk diri kamu sendiri ya, sebagai rahasia. Kagum, ada orang-orang yang sulit banget buat dekat sama siapapun, buat dekat sama orang, tapi pas dekat sama kamu dia ngerasa klik, dia ngerasa kamu doang nih yang cocok sama dia, kamu doang yang sesuai tipenya dia atau apalah. Jadi bisa dibilang kayak dia ngerasa kamu cocok sama dia, dan dia susah banget deket sama orang, tapi entah kenapa sama kamu kok bisa cocok, bisa deket, bisa satu frekuensi gitu. Kamu juga tahu tentang dia juga tahu tentang kamu. Ya mungkin dia nggak segampang itu buat deket sama seseorang, tapi pas sama kamu oke-oke aja gitu ya. Kagum, kamu orangnya ekspresif, kamu bisa menunjukkan apa yang kamu rasakan, tidak memanipulasi perasaan kamu jujur juga. Dan karena mereka kagum, banyak yang ingin menjadikan kamu itu pasangan hidup. Ya, mereka merasa kamu tuh layak buat dijadiin pasangan selamanya, ya, buat jadi keluarga. Ada yang kagum dengan cara kamu menjaga hubungan dengan orang-orang sekeliling kamu. Ada juga yang kagum dengan cara kamu ya mendekatkan diri dengan orang-orang sekitar kamu juga. Ada yang kagum dan akhirnya kepikiran buat pengen punya hubungan yang serius sama kamu. Tapi ada juga yang kagum karena mereka ngerasa kamu tuh bisa menghargai pasangan kamu, menghargai pasangan, dan mereka berpikir kamu benar-benar orang yang layak buat disayang, buat dicintai. Dan kamu orangnya easy going, lebih ke ngikutin aja gitu alurnya ya. Orangnya easy going, nggak sulit diajak pergi, nggak rewel, nggak ribet, easy going juga gampang deket sama siapa aja, nggak memilih dia lebih rendah atau siapa yang lebih rendah gitu ya, nggak sombong. Pokoknya orangnya asik deh, enak deh buat deket sama kamu. Sebagai apapun itu, mau pasangan, pacar, mantan, atau teman, asik-asik aja gitu ya. Orang-orang yang kagum sama kamu ini kebanyakan energinya jauh tuh kan. Kartunya sebenarnya baru keluar di sini. Away, energinya jauh. Benar ya, seperti intuisi aku yang bilang sebelumnya tadi, aku ada bilang kan di tebaran sebelum-sebelumnya. Ya. Memang karena jauh, jadi mereka sulit buat deketin kamu karena kamunya cuek. Padahal mereka udah cari perhatian, udah effort buat deketin kamu, berusaha, tapi kamu no respon gitu, tapi kamu cuek aja. Entah kenapa kamu cuek, karena bukan itu yang mau kita bahas di sini temanya. Kagum karena kamu ini ya, ada jiwa penolong, ada jiwa seseorang yang memang suka bantu juga, apapun bentuk bantuannya. Ada yang ngerasa kamu tuh kayak malaikat,
you have a pure heart, kamu baik banget katanya, baik hati. Ada yang kagum juga karena sama apa yang kamu pakai, kamu kenakan, penampilan mungkin, style kamu, gaya kamu menarik ya, bikin mereka tertarik sama kamu. Cara kamu menikmati hidup juga, cara kamu punya hubungan sama teman-teman kamu, sama bestie-bestie kamu, cara kamu gampang buat deket sama banyak orang di komunitas atau di circle kamu juga. Kamu punya rasa optimis, jiwa optimis. Banyak orang yang ngelihat apapun yang kamu lakukan itu bisa sukses, bisa berhasil, dan mereka bilang kamu tuh salah satu orang yang cukup penting di circle kamu, cukup penting di keluarga kamu atau di teman-teman kamu atau di lingkungan pekerjaan. Ibaratnya kamu tuh very important person buat beberapa orang ya, dan kamu nggak membeda-bedakan siapapun ya, mau ras apa gitu ya, mau dari kasta apa, kamu sama aja memperlakukan mereka. Ada sisi kamu yang childish dan orang tuh kayak gemes gitu sama kamu, tapi ada juga yang ngerasa kamu tuh sebenarnya bisa loh bermanja-manja, kamu bisa bersantai-santai, tapi kamu malah memilih untuk menjadi seseorang yang mandiri, independen, menjadi seseorang yang nggak menyusahkan orang lain, nggak merepotkan, menjadi seseorang yang well manner, beretitude, dan nggak merepotkan, nggak menyusahkan. Padahal mungkin bisa aja kamu jadi orang yang manja, minta tolong sana sini, tapi kamu nggak kayak gitu katanya. Kagum dengan cara berpikir kamu, pola pikir juga. Tuh, demi apapun tadi aku bilang kan, kamu tuh mandiri, independen. Ini tuh pas di kartu ini, tiba-tiba di sini ada kartunya independen. Ya, nah tuh kan, di sini baru ada kartunya. Banyak orang yang kagum sama cara berpikir kamu, jadi mereka tuh selalu minta pendapat dan insight dari kamu. Mungkin insight-nya relate atau make sense gitu ya. Logika kamu tuh bagus mungkin ya. Jadi banyak orang yang bertanya. Mungkin kamu juga banyak pengalaman kali ya. Pengalaman wawasannya luas gitu. Tuh ini kan ada rutin. Jadi seperti yang aku bilang di tebaran sebelumnya. Jadi ada orang-orang yang kagum dengan cara kamu hidup sehari-hari gitu. Mungkin sehari-harinya kamu banyak melakukan hal-hal positif, hal-hal baik, rutinitas positif. Jadi mereka tuh suka gitu loh katanya. Ya. Kamu juga orangnya nggak bergantung sih. Mungkin yang tadi ya, independen dan mandiri, nggak bergantung sama orang lain. Ada orang-orang yang ngelihat kamu tuh jadi kayak lebih semangat loh. Iya, lebih semangat. Mungkin kamu juga semangat jalanin hidup, jadi ada yang ngerasa semangat atau terinspirasi mungkin ya. Tanpa disadari ya, tanpa kamu sadar, mungkin ada orang-orang juga yang terinspirasi. Ada juga orang yang terinspirasi terus jadi ngikutin kamu, cara kamu ngapain aja, cara kamu kerja, cara kamu berpikir, cara kamu memperlakukan sesuatu ya. Tuhan, ada yang kagum sama kamu karena kamu banyak pencapaian dalam hidup kamu. Ya. Ini kartu-kartu yang keluar ini mirip banget kayak di tebaran awal-awal ya, yang aku bilang tadi. Ya. Ini aku baru lihat di sini sih pas terakhir. Dan ada orang yang kagum itu sama kamu, mereka bilang kalau kamu memang pantas mendapatkan apa yang kamu inginkan. Misalnya mereka tahu nih, gimana prosesnya kamu selama ini mendapatkan semuanya gitu, gimana prosesnya kamu sampai di titik sekarang, dan mereka bilang kalau ya kamu memang pantas mendapatkan itu karena kamu selama ini mungkin udah bekerja keras ya, udah cukup ambisius dalam mengejar apa yang kamu inginkan, cita-cita kamu, dan ya you deserve it gitu ya, kamu layak mendapatkan semua itu. Oke. Kayaknya itu aja ya gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, aku bakal kasih yes or no question. Seperti biasa, ini ada jawaban yes or no. Mungkin ada yang baru subscribe, belum tahu ya. Kalian siapin pertanyaannya apa, satu pertanyaan aja, nggak usah banyak-banyak. For fun aja ya.
kalian siapin pertanyaannya apa, bebas terserah, mau yang pertanyaannya heavy question atau pertanyaan yang simple question gitu ya, apapun ya pokoknya terserah kalian deh, mau tentang seseorang atau tentang diri kalian ya. Pokoknya jawabannya yes dan no, yes or no aja. Dan aku nggak tahu ini yang mana yes, yang mana yang no gitu. Aku mau ikutan bikin pertanyaan apa ya? Oke. Oke. Jawabannya adalah yes. Oke, semoga itu sesuatu yang membahagiakan buat kalian ya. Oke, Taja gengs, thank you for watching ya. Semoga bermanfaat, membantu dan menghibur kalian. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.